Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya salah seorang di antara kalian ingin menggauli istrinya, lalu ia membaca doa yang artinya dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami, maka jika ditakdirkan dari pertemuan keduanya itu menghasilkan anak, syaitan tidak akan dapat mengganggunya selamanya. Hadis ini menjelaskan tentang wajibnya khusus bagi laki-laki membaca doa, dan ini tidak ada kewajiban bagi wanita, si laki-laki yang membacanya. Makanya istri mengingatkan, sudah baca doa atau belum, dan dianjurkan laki-laki ini kalau dia sudah tahu mendekati hubungan badan, bukan pada saat akan meletakkan kemaluan di kemaluan, sudah memulai dengan membaca doa. Misal dia sudah merasa memang dia ingin menggauli istrinya, walaupun baru dimulai dengan obrolan, mungkin dia makan sama-sama, dia sudah membaca doa ini, sudah masuk dalam sunnah Nabi SAW. Kalaupun dia tidak jadi bergaul, mungkin karena ada tamu, mungkin karena tiba-tiba ada masalah, halangan misalnya karena harus keluar, ada yang sakit dan seterusnya, maka sudah mendapatkan pahalanya, sudah mendapatkan pahala. Dan juga ulama mengatakan doa ini dibaca per setiap kali mau berhubungan biologis. Sebagaimana dianjurkan membaca bismillah setiap kali mau makan. Jadi ini berarti setiap saat. Ya, dan saya sudah pernah jelaskan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau kalau mau minum air, beliau selalu membaca bismillah setiap minum, dan pada saat meletakkan alhamdulillah. Lalu beliau angkat lagi bismillah, alhamdulillah, terus begitu. Kadang-kadang dalam satu gelas bisa mendapatkan 10 sampai 11 kali mendapatkan pahala karena mengulang-ulanginya gitu kan, sampai 10 dan 11 kali. Itu dianjurkan, itu sangat dianjurkan. Jadi doa ini sangat penting dibaca. Nah, lalu ulama mengatakan bagaimana kalau seandainya suami lupa dan istrinya yang ingat, istrinya yang membaca. Maka insya Allah kalau dia lupa sudah masuk, kalau istrinya baca sudah dapat gitu. Tetapi yang jadi masalah kalau tidak baca sama sekali, ya kan? Dua-duanya lupa atau dua-duanya belum tahu, maka apa yang dikhawatirkan dalam hadis ini kena. Artinya kan di sini dikatakan kalau dia baca dan hamil, maka anak yang lahir tidak akan pernah diganggu oleh syaitan. Di sini ada kata-kata abadan, selamanya. Artinya anak itu dipastikan insya Allah jadi baik, jadi soleh dan soleha. Jadi syaitan tidak akan menyusahkan dia. Sebagian ulama hadis mengatakan ada yang dimaksud di sini syaitan tidak akan menyusahkannya adalah dihubungkan dengan hadis yang lain. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari anak Adam lahir kecuali akan ditusuk oleh iblis dengan kukunya sehingga dia menangis. Kalau dalam hukum syar'i menangisnya bayi itu karena gangguan syaitan gitu loh. Ini ada hadis yang menjelaskan, ada bahasan sendiri tentunya, tapi seperti itulah. Kata Nabi SAW, kecuali Isa putra Maryam, kecuali Isa putra Maryam, gitu kan? Ini dalam hadis begitu. Allahu a'lam apa maksudnya, tapi yang jelas kemungkinan kata ulama hadis, Maryam alaihissalam berdoa kepada Allah pada saat hamil, inni uidu, ya, artinya gini, saya menjauhkan diri saya dan keluar keturunan saya dari syaitan yang terkutuk. Ya, jadi dia sudah berdoa dari sebelum melahirkan, maka anaknya selamat dari tusukan iblis itu yang membuat anak-anak menangis gitu. Ini sebuah pendapat ya yang mengatakan yang dimaksud dengan hadis tadi syaitan tidak akan mengganggunya adalah tidak akan mengganggu pada saat lahir. Tapi makna yang lebih kuat adalah makna yang secara umum selama hidupnya anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan. Insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Gitu. Itu yang dimaksudkan. Jadi pelajaran pertama kita dianjurkan membaca doa pada saat berurus dan lebih fokus ke masalah kepada laki-laki. Kan gitu. Jadi dia harus selalu mengingat tentang poin ini. Yang kedua, adanya jaminan bagi orang yang membaca doa ini akan selamat dari syaitan. Ada riwayat lain yang menjelaskan siapa yang lupa atau tidak membaca doa ini, maka syaitan partisipasi dalam biologis itu. Jadi dia pun terlibat dalam kenikmatan biologis si syaitan itu. Karena syaitan itu bisa ikut ya. Contoh begini, syaitan itu bisa datang dalam mimpi sehingga orang mandi junub, dia junub. Makanya dikatakan Nabi SAW tidak pernah mandi junub, tidak pernah mimpi junub. Jadi saya kalau di bapak-bapak saya bilang, bapak-bapak kalau mimpi junub jangan dianggap prestasi, itu gangguan syaitan. Syaitan yang mengganggu itu sehingga terjadi ya junub itu. Allahu a'lam apakah syaitan berhubungan biologis dengan dia atau mempermainkan tubuhnya, yang jelas
Itu dari syaitan. Itu dari syaitan. Jadi kalau ibu-ibu juga mimpi tiba-tiba ketemu dengan laki-laki, terus kemudian didekatin, terus bergaul dan seterusnya, itu dari syaitan semua. Begitu bangun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke sebelah kiri 3 kali, ditiup 3 kali, itu akan menghilangkan gangguan tadi mimpi itu. Ya, Allahu a'lam. Jadi memang di sini syaitan kalau kita lupa baca justru partisipasi di situ. Dan kita dilarang dalam Islam untuk memberikan syaitan apapun, tidak boleh. Ingat hadis yang lain yang berbunyi tentang makanan. Kata Nabi SAW, kalau jatuh makanan kalian, dan makanan itu, ini bukan masalah 5 menitnya bu, jatuh makanan yang tidak kotor, mungkin bukan kayak misalnya makanan basah yang melengket banyak kotoran sudah dibersihkan. Kalau makanan kering, kerupuk lah, apalah ya, ayam goreng mungkin bersih di lantai jatuh, itu disuruh angkat oleh Nabi SAW. Angkat, bersihkanlah dan makan, dan jangan dia biarkan untuk syaitan. Kata sebagian ulama hadis apa? Seringkali syaitan membuat manusia lupa baca bismillah sehingga dia punya andil di makanan itu. Seringkali dia membuat syaitan itu membuang-buang makanan yang masih ada, sehingga akhirnya menjadi bagian dari makanannya. Dia hidup dari situ. Subhanallah, kadang-kadang saya lihat banyak orang minum di pinggir jalan dengan tangan kiri. Hausnya dia hilang, tapi syaitan juga punya andil di situ, gitu kan? Atau dia dengan tangan kanan tapi lupa baca bismillah, maka dia hilang hausnya tapi syaitan dapat minum dari situ. Jadi permusuhan dengan syaitan ini abadi, nggak boleh. Enggak, jadi memang dia tidak boleh diimpikan. Dia kesannya akan selalu bersama dengan manusia itu. Jadi kalau dia seperti ini bu, kalau ada manusia yang setiap kita makan kita kasih, setiap kita minum kita kasih, setiap apa saja kita kasih ke dia, pasti kan dia selalu nebeng sama kita. Akan selalu ada, dan selama syaitan ada di sebelah kita musuh, kira-kira dia mengganggu nggak? Nah iya, itu masalahnya, gitu kan? Bisa, tapi kan kalau dia bisa dapat gratis, sementara tugas dia memang mengganggu manusia, ya kan? Nggak bisa. Jadi begini bu, memang itu ada batasan. Syaitan itu tidak bisa kecuali apa yang dibolehkan saja oleh Allah. Seperti misalnya gini, ada hadis yang berbunyi, syaitan tidak akan bisa membuka pintu rumah yang ditutup oleh pemiliknya. Jadi nggak benar tuh sinetron Indonesia, film syaitan bisa tembus tembok, itu nggak benar. Itu nggak benar. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Sahih, syaitan tidak bisa membuka pintu yang ditutup oleh pemilik rumahnya, nggak bisa, ditutup nggak bisa. Dia nggak bisa masuk, memang Allah punya itu, gitu kan? Yang sama kita ini korin, iya. Yang selalu mendamping itu memang lain, itu memang Allah kasih. Tapi yang lain ini nggak bisa. Pokoknya kalau ada yang terbuka mungkin. Itu pun kata Nabi SAW, siapa yang masuk ke rumahnya lalu dia memberikan salam, maka syaitan berkata pada teman-teman yang di sekitar rumahnya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk rumah, ada orang nggak ada orang tetap salam. Itu sudah cukup, syaitan nggak bisa masuk. Lalu kalau dia makan dengan membaca bismillah, syaitan itu berkata lagi sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian. Artinya tidak ada yang bisa kita curi dari orang ini, gitu kan? Tapi subhanallah, makanan kalau ditaruh di meja dia nggak bisa ambil. Tapi dia bisa membuat kita lalai. Misal kita lupa makan atau kita merasa ya sudahlah saya nggak perlu, buang aja di sampah. Nah itu kan dari makanan yang jatuh, kata Nabi, angkat, bersihkan, jangan berikan pada syaitan. Artinya dia bisa membuat kita lalai sehingga kita membuangnya, atau sedikit jatuh, bersih lantainya, udah deh saya nggak mau kotor, maka dimakan oleh syaitan, gitu kan? Dan kalau dia dapat makanan, jadi gini, setiap syaitan itu kan punya tugas oleh iblis untuk mengganggu manusia, kan itu. Jadi kalau dia dapat sasaran, targetnya dia nih, karena kalau dia ganggu, misalnya ada yang ganggu satu orang, maka dia sudah lapor sama iblis, ini target saya si fulan. Baik, itu seperti sebuah hukum lah ya, dipegang oleh si ini. Jadi kalau apa yang dia lakukan nih, hari ini saya berhasil buat dia berzina, hari ini saya berhasil buat dia bohong, laporan sama iblis, dikasih hadiah tuh. Jadi dia nggak usah cari mangsa lain, udah ini targetnya. Jadi ini targetnya dia. Nah, kalau dia bisa dapat sekalian makanan, minuman dari orang ini karena lupa baca bismillah, makanannya jatuh, untuk apa dia keluar cari makanan? Udah ada di sini kok. Nah ini juga target orang yang dia harus sesatkan, gitu kan? Makanya sempitkan jalannya. Puasa itu menyempitkan jalan syaitan. Karena kita nggak makan, nggak minum, dia kelaparan. Dia kalau pergi, gitu kan? Maka ada jeda di waktu di mana kita tidak digoda sama dia.
Nah, itu satu hal yang kekurangan bagi dia. Karena iblis itu mencari tahu tentang ya keturunannya, kemana saja, lagi buat apa, siapa saja yang sudah diganggu. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, setiap hari iblis yang punya singgasana di lautan, anak cucunya melapor. Setiap hari, saya baru buat begini, saya baru buat begini, saya baru buat begini. Sama iblis dianggap biasa sampai ada yang melapor, saya baru menceraikan suami istri, baru didudukkan di sebelah singgasananya. Dianggap itu prestasi paling besar. Makanya walaupun tidak ada sihir, rumah tangga target utamanya syaitan. Ini semua tadi kita bahas ini untuk menutup pintu-pintu syaitan. Nggak boleh dia terlibat dalam hidup kita. Tutup semua yang berbau penyakit hati, cemburu tadi buta, ya hasut, iri dengki, macam-macam. Saya sudah kasih contoh itu hari kan. Hatinya ibu harus steril, supaya tertutup. Ruangan ini kalau terbuka semua pintu dan jendelanya, di sini berserakan tulang-tulang bekas makanan, makanan bekas, baju kotor. Masuk gak binatang-binatang? Ya, serangga, kecoa, semua anjing masuk, gitu kan? Dan kita pun kalau dalam ruangan tidak nyaman. Itu ibaratnya hati. Kalau ada penyakit-penyakitnya kayak tadi banyak kotorannya. Tambah lagi dia membuka hatinya, dia nggak tutup tuh pintu-pintu sama jendela. Biarin syaitan masuk. Syaitan pada masuk gangguin dia, gitu kan? Jadi dia harus pel, bersihin, rapin, tutup semua, pasang AC, sterilin, kemudian pakai wangi-wangian. Nah itu aman. Boleh, bukan tidak boleh. Loh, pintu juga boleh dibuka, boleh dibuka. Tapi kalau orang tutup, maka itu sudah cukup membuat syaitan nggak bisa masuk. Dalam hadis itu kan sebenarnya awalnya ada ya. Kata Nabi SAW, padamkanlah ya lilin-lilin kalian, lampu kalau malam, gitu kan. Kemudian agar jangan tikus, ya kata Nabi SAW, fuwaisiqah, binatang buruk, tikus itu menyentuhnya sehingga membuat rumah kalian terbakar. Baliklah, tutuplah kendi-kendi air kalian, kemudian tempat minum dan segalanya gitu ya. Kemudian baliklah panci-panci kalian, gitu ya. Dan tutuplah pintu-pintu rumah kalian. Ini maksudnya pintu masuk juga jendela di malam hari misalnya. Karena syaitan tidak akan bisa membuka pintu yang ditutup oleh pemilik rumahnya.